kalian? Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak masuk kelas hari ini? Alhamdulillah ya. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kegiatan pelajaran hari ini semoga lancar dan mendapatkan berkah. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Disilahkan. Doa mulai. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku sebagai bukti bahwa kita memiliki sifat rasa nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Apal? Apal. Mari silakan berdiri anak-anak kita sejenak menyanyikan untuk Berkibarlah Benderaku sebagai kesemangatan pada pagi hari ini. Terima kasih, silahkan duduk kembali, tepuk tangan sebagai rasa nasionalisme dan semangat, mati semangat, tepuk semangat. Oke. Baiklah, sebelum saya mulai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menanyakan tentang pelajaran materi minggu yang lalu, ya, pertemuan minggu yang lalu tentang awalanmu, ya, awalanmu, imbuhan, akhiran kan dan imbuhan lah. Akhiran apa imbuhan? Imbuhan, akhiran kan. Baik, silakan. Siapa yang tahu mengenal awalanmu sebagai membentuk kata kerja? Contohnya apa? Siapa yang tahu? Ya, Bianca? Memasak.
Ya, Menulis, kata dasarnya nulis. nulis. Melukis, kata dasarnya lukis. Betul, tepuk tangan untuk Adinda Bianca. Selanjutnya, yang kedua akhiran kan. Akhiran kan sebagai membentuk kata kerja. Akhiran kan, siapa yang tahu contohnya? Saya, Pak. Ya, Adinda Krishna? Ambilkan. Ambilkan. Ambil. Terus? Pindahkan. Kata dasar pindah. Betul sekali, tepuk tangan. Pintar, pintar anak-anak. Yang terakhir itu kalau nggak salah apa? Alah lah, ya oke. Imbuhan adalah akhiran mengubah kata dasar membentuk kata. Ini membentuk kata kerja. Lah, contohnya apa? Ayo, ya kamu Jaki. Buatlah. Sip. Buat. Gambarlah. Kata dasarnya gambar. Kasih plus pinter semua. Oke, yang poin berikutnya itu surat pribadi. Nah, surat pribadi. Pernah kalian membuat surat pribadi yang saya sampaikan pertemuan minggu kemarin? Sudah? Sudah kan? Sudah. Apa definisi surat pribadi? Apa? Surat pribadi? Ya, kamu. Bianca? Adalah sehelai kertas atau alat komunikasi untuk menyampaikan pernyataan secara tertulis. Betul sekali. Ayo, ulang lagi. Semangat. Oke. Baiklah. Pada selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Yang kemarin sudah tahu, sudah paham anak-anak semuanya. Yang kita bahas hari ini adalah pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini. Kita belajar memiliki tujuan. Kamu di sekolah memiliki tujuannya untuk belajar ingin tahu. Baiklah. Hari ini adalah pembelajaran kita adalah tujuannya pembelajaran adalah satu, peserta didik dapat memahami definisi dan ciri-ciri struktur dan penggunaan teks prosedur. Ya. Kemudian peserta didik dapat mengerjakan latihan mengurutkan gambar ya pada teks prosedur dengan urutan yang benar. Sekarang ada kata-kata di sini, teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Ya. Nanti kita bahas ke langkah selanjutnya. Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara auto dalam menghasilkan suatu karya. Karya apa? Yang namanya karya itu bermacam-macam ya. Karya dalam berbentuk makanan, minuman, kemudian apa lagi? Variasi gambar. Variasi gambar itu ya, ada gambarnya memang teks prosedur. Ya. Baik. Untuk selanjutnya Bapak mau tanya dulu. Apa menu sarapan kalian pagi ini? Ikan. Sekarang ikan. Saya tanya dulu adik Bianca, Ananda Bianca, ikan. Ikan itu bagaimana cara ikan itu bisa dihidangkan? Ada bahannya ya, dimasak. Terus bahannya apa yang kalian tahu dari ibu memasak? Brambang. Bahannya ya bawang. Terus cabai. Ikan. Dia menunya hari ini adalah makan ikan ya. Makan ikan. Sayurnya ikan. Ikan itu yang jelas siapkanlah dulu bahannya. Penggorengan. Terus minyak ya. Itu. Dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari simak materi ini ya. Materinya ini mari kita simak ya tentang apa? Yang betul sekali kita simak, cermati ya. Cermati materi kita simak dulu melalui ya. Melalui apa ini ya? Melalui YouTube.
Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Ya, Teks disimak. prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui kaitannya dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hal maksimal. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. 5. Memuat alat dan bahan yang diperlukan. 6. Memuat tahap kegiatan yang berurut. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Judul. Judul pada teks prosedur diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. 2. Tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai pembuat teks prosedur. Ketentuan tujuan dalam teks prosedur bersifat tidak wajib, namun akan lebih baik apabila diberikan tujuan di bawah judul. 3. Alat dan bahan. Bagian ini memuat alat dan bahan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Alat dan bahan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada. 4. Langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan bagian utama dalam teks prosedur. Maka dari itu penulisannya harus tepat dan berurutan. Langkah-langkah meliputi cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. 5. Penutup. Penutup berisi simpulan atau rekomendasi, imbauan, maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Penutup bersifat ada, namun boleh tidak ada. Jenis-jenis teks prosedur. Berikut jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara mengoperasikan setrika. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara memasak rendang. 3. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contoh teks prosedur protokol adalah cara memasak mie instan. Contoh teks prosedur, membuat jus alpukat. Tujuan, jus alpukat merupakan minuman yang banyak disukai orang karena rasanya yang enak dan segar. Jus alpukat dapat dipadukan dengan susu, kental manis, dan gula sehingga memiliki rasa yang makin nikmat. Untuk membuatnya, caranya mudah dan bahan yang digunakan mudah untuk didapatkan. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah blender, sendok, dan gelas. Bahan yang digunakan adalah alpukat ukuran sedang, air matang, es batu, susu kental manis, dan gula pasir seperlunya. Langkah-langkah membuat jus alpukat. 1. Siapkan terlebih dahulu air gula. 2. Belah alpukat, kemudian ambil bijinya. Lalu keruk daging alpukat sampai habis. 3. Masukkan daging buah alpukat ke blender beserta air gula dan es batu. Lalu blender sampai halus. 4. Siapkan gelas dan tambahkan susu kental manis pada dinding gelas. 5. Jika telah selesai blender, tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. 6. Jus alpukat siap diminum. Mudah, bukan? Jus alpukat akan terasa lebih enak jika diminum dalam keadaan dingin dan segar. Cara mencuci tangan dengan benar. Tujuan, mencuci tangan dengan benar bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tangan, serta mencegah penyebaran kuman dan penyakit melalui kontak tangan. Alat dan bahan yang digunakan adalah air dan sabun. Langkah-langkah cara mencuci tangan dengan benar. 1. Buka keran air mengalir dan basahi tangan dengan air. 2. Gunakan sabun dan gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, jari-jari, dan sela-sela jari dengan baik selama minimal 20 detik. 3. Bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih. 4. Keringkan tangan menggunakan handuk bersih atau tisu. Dengan mencuci tangan secara teratur dan benar dapat mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman dan bakteri. Jaga kesehatan dengan mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah beraktivitas di luar ruangan.
Demikian penjelasan tentang teks prosedur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah menyimak dari tutorial teks prosedur. Ya, sudah ada bayangan, sudah tahu ini cara kita membuat suatu karya. Itu makanan, ya. Teks prosedur kita simak tadi di video itu ada 3. Teks prosedur sederhana, terus teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Kayak tadi kita membuat jus, ya. Pokat itu teks prosedur apa? Protokol. Baik, maka untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya adalah kita akan belajar, ya. Saya akan membagikan LKPD secara kelompok, ya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok, ya, bersama-sama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya, itu. Kemudian sebelum pembelajaran kelompok saya dimulai, apakah kalian, ya, pernah membuat suatu karya atau membantu ibu membuat resep makanan? Pernah. Tentu langkah-langkahnya banyak, ya. Prosedurnya yang harus kita laksanakan, jalani tetap banyak. Umpama kita membuat, ibu memasak apa? Ikan. Prosesnya banyak, kan? Siapkan bahan-bahannya, ya. Siapkan alat-alatnya dan lain sebagainya, ya. Oke, itu pertanyaan Bapak. Apakah saat membuat karya memasak kalian memerlukan alat? Tentu itu, ya. Kemudian apakah Anda ada prosedur yang harus kalian lakukan membuat suatu karya? Jelas ada. Kalau tidak ada langkah-langkahnya, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Suatu karya itu tidak akan bisa dihidangkan. Baik, mari kita memasuki pembelajaran, yaitu bekerja kelompok. Ini silahkan kerjakan, ya, LKPD-nya secara berkelompok. Ada juga LKPD nanti kamu kerjakan secara mandiri. Mandiri, tapi tidak boleh yang mandiri tidak nyontek loh, ya. Tidak menyontek. Ini perhatikan, ini adalah kelompok. Ini yang LKPD yang mandiri. Baik, kelompok 1 itu saya ambil dari sini, ya. Kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, dan urut, ya. 3, 4. Silakan kalian tempelkan, ya. Tempelkan, ya, guntingnya siap. Oke. Ya. Untuk bekerja sama, ya, Pak, boleh yang lemnya minjam kawannya, boleh, karena kita adalah kerjasama, saling membantu. Yang belum bisa, yang tidak lengkap boleh. Yang namanya kelompok seperti itu, kerjasama, ya. Silahkan kalian gunting, tempelkan. Ya, itu kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya. Ya, guntingnya.
Dah? Ada yang sudah itu guntingnya? Ya. Nanti gantian. Ini kerjakan, bawahnya ditulis. Nah, itu. Menunjukkan cara mencuci tangan yang benar. Apa? Iya, itu. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Apa? Hah? Iya, nanti. Iya, penjelasannya nanti. Nanti bawahnya dikasih penjelasan ya. Ayo kerja kelompok. Kerja kelompok. Cepet dan gini. Nah. Sudah. Nah, ini caranya begini. Nah, ya. Caranya begini. Yang tidak tahu dibantu kawannya. Sudah. Nih. Sudah. Nanti gue tempel. Bukan. Sudah. Kenapa? Ditulis. Yang penting ditulis. Apa kamu? Jadi tulis kayak kemarin. Sudah? No, Mas Genjo dilem. Lemnya jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak. Sedikit saja. Sedikit saja supaya tidak bleber. Ngerti? Ngapa kamu? Ayo. Ayo kerjasama. Ayo tanya yang belum tahu. Ya. Nanti kerjakan. Ayo ditulis. Nah, gambar pertama. Nah, itu. Yang saya kasih tahu ya. Gambar pertama yang kalian kerjakan. Nah, ini ya. Ini yang pribadi sementara ya, yang pribadi adalah dikerjakan nama nomor kelas. Nama, nomornya absen dan kelas ya.
Kerjakan yang ini. Yuk. Nama nomor absen kelasnya 5. Ya. Sudah? Sebenarnya? Kerjakan. Lemnya sudah? Bu. Siapa yang belum? Siapa yang memiliki kendala? Silahkan bertanya. Ayo, kelompok mana yang lemnya? Oh, ini. Ayo, apa saja yang dibutuhkan? Sudah, mungkin. Nah. Bianca jangan banyak-banyak lemnya. Jika saya tempelkan. Apa? Ya bawahnya ada ditulis. Ya. Siapa yang belum dapat LKBD-nya? Sudah? Sudah dapat semuanya? Lem? Mana lem? Sudah. Apa ini? Sudah. Gak usah banyak-banyak, Mas Krisna. Sudah saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting kan nempel. Mana? Yuk. Nah, itu. Nah. Bagus sekali. Nah, pinter itu sudah. Nanti presentasikan di kelas, di kelas, di depan kelas. Setiap kelompok. Presentasikan kelas di depan kelompok. Sudah. Nanti kelompoknya nanti. Itu yang untuk LKBD untuk pribadi. Kalian kerjakan itu. Yang ini. Ini. Titik-titik air dalam panci dengan api sedang. Mana? Bagaimana Mas Adit? Iya, betul sekali. Ya.
Ada lagi yang memiliki kendala? Sudah ya, kelompoknya sudah. Sekarang kerjakan yang LKPD pribadi. Gambar apa itu? Yang di situ itu gambar apa? Kira-kira apa ini? Kira-kira apa? Mau masak apa sih ini? Mie rebus ya. Mie rebus akhirnya yang nomor 4 ini sudah siap dihidangkan. Bagaimana cara langkah-langkahnya? Ya, petunjuk cara membuat mie rebus. Pertanyaannya yang nomor 1 adalah titik-titik dalam panci dengan api sedang. Nomor 2, setelah air titik-titik, koma titik-titik, mie ke dalam panci. Yang nomor 3, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa titik-titik sedikit garam dan lada. Nomor terakhir, nah itu nomor 4. Aduk-aduk mie titik-titik 2 menit titik-titik matang. Angkat dan titik-titik pada mangkok siap disantap. Nah, ini apa? Pada mangkok mie siap disantap itu ya. Silahkan anak-anak jangan sukar bertanya. Yang memiliki masalah kendala silahkan bertanya. Ya. Tapi yang pribadi tidak boleh menyontek ya. Untuk lembar pribadi tidak menyontek loh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh menyontek. Kalau yang kelompok boleh ya, kalau pribadi sudah. Kelompok 2 sudah. Silakan untuk ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Menyampaikan hasil diskusinya. Mas Krishna, Ananda Krishna. Yang keras, kelompoknya berapa? Dari kelompok 2. Terus menyampaikan hasil diskusi saya. Terus 1. Basahi seluruh tangan dengan air mengalir. 2. Gosokkan sabun punggung telapak dan sela jari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku.
Benar. Terus. Bilaslah tangan. Bilaslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan di bawah matahari. Salah gua. Betul, ini sudah bagus ini. Ya, silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah menyampaikan ya, Bu. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 3 oleh Ananda Genjo. Silakan di sini Mas Genjo sampaikan kelompok saya berapa. Sampaikan kepada rekan-rekannya. Ya. Membacakan hasil dari kelompok saya. 1. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. 2. Gosokkan sabun punggung, telapak, dan sela jari. 3. Bersihkan bawah kuku-kuku. 4. Basahi tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Kasih plus untuk kelompok 3. Benar. Benar sekali. Sekarang siapa? Kelompok 1 silahkan. Nama saya siapa? Kelompok berapa? Saya di kelompok 1. Ya. Diskusi saya. 1. Basahi tangan dengan air mengalir. 2. Gosokkan sabun ke punggung, telapak, dan sela-sela jari. 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. 4. Bilaslah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Ya, betul sekali. Ini gambarnya untuk kelompok 1 ya. Nih, urutannya benar. Ya, urutannya sudah benar. Sekarang yang terakhir, kelompok 4. Sudah? Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ayo. Ayo, siapa? Kelompok 4. Oh, belum selesai kelompok apa ya? Ini kelompoknya. Okta? Sudah belum? Ayo, maju. Belum? Oke, kita tunggu sebentar. Sebutkan namanya. Nah, sebutkan namanya. Ya, banter. Yang keras. Saya dari kelompok 4 akan mengurutkan gambar dan kalimat cara mencuci tangan. Ya. 1. Basuh tangan dengan air seluruh tangan dengan air mengalir. 2. Gosokkan sabun ke punggung tangan dan telapak tangan dan sela-sela jari. 3. Bersihkan bawah kuku-kuku. 4. Basuhlah tangan dengan air bersih mengalir hingga tidak bersabun lagi. 5. Keringkan tangan dengan handuk, tisu, dan dengan diangin-anginkan. Tepuk tangan buat kelompok 4 ini. Semuanya sudah bagus ya. Hasilnya sama ya. Dengan urutan sesuai dengan prosedur bagaimana mencuci tangan yang benar menurut petunjuk ya. Ya, menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Oke, anak-anak sekalian, untuk apa? Kita buktikan bahwa basah ini ya, buktikan bahwa benar basahi seluruh tangan dan air bersih. Ya, air bersih dan mengalir. Yang nomor 1 ya. Perhatikan. Nomor 2, gosokkan sabun ke punggung,
telapak tangan dan jari-jari. Punggung tangan dan telapak jari-jari. Nah, ya. Ini. Kemudian yang nomor 3, bersihkan, ini gambarnya nomor 3 ini kan. Basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Ya. Yang nomor 4, ini gambar nomor 4. Bilaslah dengan apa ini? Nomor 4. Dengan air bersih mengalir apa? Hingga tidak lagi bersabun lagi. Sampai bersih, tidak bersabun lagi. Yang terakhir, nomor 5 adalah keringkan tangan dengan handuk atau keringkan dengan diangin-anginkan. Ya, lama-lama kena angin kering. Itu ya. Kita sudah tahu bahwa aturan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebelum makan, ya, apa sih? Apa manfaatnya? Apa? Kita mencuci tangan, ya, supaya terhindar dari segala kotoran, bibit-bibit penyakit, kuman, ya. Kuman kan kotoran. Mau makan kita mencuci, sebelum makan mencuci tangan, setelah makan mencuci, ya. Apapun yang dipegang kita itu kalau kotor berarti sudah ada kumannya. Pak, kok nggak kelihatan kumannya? Nggak kelihatan dengan kasat mata kita, ya. Nggak kelihatan badan. Kalau tangan kita kotor, maka akibatnya apa? Kuman masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya kena penyakit. Itu ya. Inilah cara mencuci tangan yang benar. Inilah berhubungan tadi apa? Materi kita adalah anak-anak dapat apa? Ini tujuannya kita tadi. Apa tujuannya apa ini? Dapat dapat memahami definisi tujuan ciri. Nah, itu tadi. Ya. Teks prosedur. Langkah-langkahnya seperti itu. Nomor 2, peserta didik dapat mengerjakan latihan menggambar pada teks dengan yang benar. Ini. Kalian sudah mengerjakan dengan benar dengan melalui sebuah teks prosedur mencuci tangan ini. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita icing breaking dulu. Icing breaking dulu kita ya. Ini. Apa ini yang tahu? Yuk berdiri sebentar supaya tidak jenuh pelajaran pagi hari ini. Bu, ayo berdiri Bu. Jangan diputar-putar, jangan diputar-putar, sedang lalu tuh digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Jangan diputar-putar, sedang lalu, jangan diputar-putar, sedang lalu.
Diki yang goyang, diki yang goyang. Putar, 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 diputar, putar, bergawah. Putar. Tangan diputar-putar, beda tangan. Tangan diputar-putar, segala buah tangan diputar-putar, pegang lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar. Tangan diputar-putar. Diputar-putar, diputar-putar. Dedek tepuk tangan. Masih semangat? Tepuk semangat. Mak. Ya, sudah paham tadi? Jadi sudah paham? Sudah apa? Paham belum? Paham. Tadi adalah mengerjakan gambar, menunjukkan prosedur tek mencuci tangan yang benar menurut petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Kalian sudah bagus mengurutkan dengan langkah-langkah gambar yang tepat. Jadi gambar 1 sampai gambar ke yang nomor 5. 1, 2, 3 sudah menempelkan ya, menempelkan tempat posisi urutan yang benar. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah kalian apa? Bagaimana kalian dengan hasil dari LKPD pribadi? Ya, LKPD pribadi salah satu ini. Saya salah satu kelompok. Nah, siapa salah satu kelompok yang sudah mengerjakan? Sudah belum? Sudah ada yang belum selesai LKPD untuk pribadi? Sudah. Icebring sudah kita lalui. Bahwa untuk selanjutnya Bapak akan menanyakan tentang membuat apa? Teks prosedur. Nanti kembangkan di rumah ya. Kembangkan di rumah bagaimana cara membuat teks prosedur. Baik itu kompleks, apalagi tadi? Sederhana, terus protokol. Ya, itu. Ini ada dari rincian tadi bahwa tujuan penulisan ya,
Tujuan penulisan tadi sudah kalian tahu di pemutaran di YouTube tadi. Tujuan penulisan memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya suatu yang diinginkan. Ya, sudah benar kan? Jadi isi dari prosedur kapan kita menggunakan teks. Nah, ciri-ciri teks prosedur, urutkan teks prosedur. Nah, itu. Sekarang Bapak akan merangkum, silahkan dari isian tadi, ya, kalian kerjakan tadi, silakan merangkum. Nah, ditulis rangkuman, ya. Rangkuman dari proses kegiatan tadi. Silahkan rangkum, ya. Dari materi tadi, ya, teks prosedur apa, silahkan ditulis, rangkum, ya, dirangkum. Apa yang kamu ketahui pada pembelajaran hari ini? Dirangkum, ya, dirangkum. Ayo, coba. Ayo rangkum. Dirangkum. Ya. Rangkumannya seperti ini. Nah. Oke. Membuat rangkuman guru dan peserta didik. Yuk. Ayo. Ya dirangkum, namanya rangkum itu harus dikerjakan. Nah. Silakan kalian rangkum. Teks prosedur adalah tulisan yang membuat petunjuk cara urut jalan menghasilkan suatu karya. Yang berikutnya, teks prosedur harus berisi tujuan yang dicapai, syarat dan perlengkapan yang dibutuhkan, langkah-langkah yang dibutuhkan. Yang berikutnya, ciri teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, berisi langkah-langkah yang urut. Berikutnya adalah teks prosedur dapat dibedakan menjadi teks prosedur sederhana dan kompleks. Saya ambil hanya prosedur sederhana dan kompleks. Kita lihat prosedur sederhana, yaitu terdiri 3-4 saja. Misalnya cara membuat dan cara menyalakan radio. Silakan anak, ada di buku LKS ada juga. Di halaman 27. Coba dilihat. Ya, itu adalah rangkuman. Ya. Sudah ditemukan? Sudah ditemukan? Ya. Halaman 27. 27 sampai 29. Berarti ya di halaman 29. Ya. Yang ini adalah hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan saat menulis sebuah teks. 1. Tulislah langkah-langkah secara urut, ya, berurutan.
2. Gunakan kalimat perintah dalam setiap langkah. Teks prosedur. Gunakan bahasa santun dan mudah dipahami. Yang keempat, tulislah menggunakan tanda baca dan ejaan yang tepat. Itu. Paham? 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 Paham. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Anak-anak? Buatlah rangkuman ya, hasil kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini. Tapi kelihatan kan? Oke. Dirangkum. Sudah? Belum? Masih lama mungkin waktunya, sudah mau habis ya. Bentar lagi sudah jam istirahat ya. Baik anak-anak, kalian sudah merangkum ya. Merangkum, kemudian seluruhnya tugas kalian sudah dikerjakan dengan baik. Baik dengan ini ya, cara mencuci tangan, kemudian lembar kerja. Baik anak-anak, untuk apa? Saya mau bertanyakan bahwa pada kesempatan ini bagaimana menurut kalian dengan
pembelajaran hari ini? Menarik apa enggak? Oke. Apakah manfaat belajar ini ketika kalian di masa yang akan datang? Ayo. Manfaatnya apa? Saya bisa membuat, kemudian saya terapkan, saya menjadi orang pengusaha, membuat makanan mie rebus dan mie bakso. Nah, bisa dimanfaatkan untuk di masa yang akan datang. Dan sekaligus bisa dapat membantu yang tidak bisa. Kalian dapat memanfaatkan di situ nanti ya. Karena apa? Membantu adalah manfaatnya besar sekali ya. Kita saling membantu pada teman satu yang lain. Untuk materi selanjutnya minggu depan yaitu matematika tentang pengurangan. Oke. Baik, untuk sesi berikutnya adalah kita menyanyikan lagu Umbai Kat. Oke, kalian bisa untuk berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Umbai Kata sebagai lagu daerah. Silakan. Tuh, maaf ya, kok gak kelihatan? Ulangi, oke. Tangannya sambil gini nggak apa-apa. Oke, saya tangannya tidak boleh di dalam sini. Baik akan sikamku agamula muni melanai lagi rinca-rincaan Umbai akan sikamku agamula muni melanai lagi rinca-rincaan Kudawai anda ya kawai amuni ya hagani kumuni Umbai akan sikamku agamula muni merana lagi rinca-rinca Jaga goreng moni, jaga goreng moni. Umbai akan sikamku agamula, uri meranai lagi rinca-rinca. Uri meranai lagi rinca-rinca. Terima kasih. Apa kalian yang simak tadi lagu daerah? Judulnya apa? Terus kalau saya lihat ini gambar apa jembatan dari mana ini? Dari Palembang. Namanya jembatan apa? Pernahkah kalian di Palembang? Bagus ya? Siapa yang di antara kalian yang belum pernah di Palembang? Ada? Ada ya. Oh, mayoritas sudah banyak yang di Palembang ya.
Umbai Akas itu lagu khas dari Komering. Kabupaten kita adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Oke, sudah tahu, karena kalau orang daerah harus tahu. Ini Umbai Akas itu lagunya dari mana. Tahu ya? Jangan sampai tidak tahu. Selanjutnya, ya. Materi berikutnya sudah saya sampaikan, ini tadi hasilnya, rangkuman, ya. Rangkumannya sudah, hasil dari akhirnya sudah, ya. Kalian sudah tahu. Semoga saja pembelajaran ini dapat bermanfaat dan tetap dikembangkan di masa yang akan datang. Oke, mari kita tutup ya dengan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Yang untuk agama Hindu di sini ngacung. Ngacung yang agama Hindu, tolong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, yang saya hitung ngacung, yang ngacung ya. Yang ngacung. Tuh. Tapi sini dulu. Saya mau tanya dulu. Sekarang dari rangkuman yang kamu dapat tadi, kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, saya mau tanya untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4. Kamu kan sudah nanya sebelum saya tutup. Nah, sebelum saya tutup, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Ayo. Apa sih? Oh, Bianca. Ayo jawab. Apa? Ayo rangkumannya. Visi, tujuan, tepuk tangan untuk Bianca. Itulah ya ringkasan kita tentang teks prosedur. Jangan sampai tidak tahu anak-anak ya. Kita sampaikan dari awal sampai akhir ini adalah teks prosedur adalah tujuan yang memuat petunjuk secara apa? Secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Ini yang tadi kalian kerjakan secara kelompok. Hasilnya ini ya. Nah, secara urut menghasilkan suatu karya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, kalian paham? Setuju? Setuju. Oke. Pada pertemuan ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Hindu silakan berdoa menurut agamanya. Kepada Islam silakan menurut sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Baik anak-anak,
pembelajaran hari ini kita sudah akhiri ya, berdoa sudah. Saya akhiri ya dengan bacaan hamdalah. Saya tutup ya. Saya tutup. Saya pesan kepada kalian, semangat belajar ya, dengan tujuan yang bagus, yang benar, yang positif untuk mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru. Ya, itu. Kamu tujuan sekolah di mana? Sekolah kita namanya apa? Sekolah apa? Doa Patung Basuki. Kabupaten kita adalah, saya tanya sih, siapa ibu kepala sekolah kita? Oh, Petra. Terima kasih. Untuk wali kelas 5 itu siapa namanya? Oh, pinter sekali. Jangan lupa ya. Jangan lupa setiap kita berkegiatan harus diakhiri dengan berdoa. Ya. Semangat lagi untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pengurangan matematika. Pengurangan matematika. Oke? Silahkan dikemaskan dulu untuk peralatannya. Yang tulis menulis jadikan satu, ya. Jadikan satu. Ya, taruh situ. Nanti saya ambil. Oke. Silakan ditata yang bagus, masukkan di dalam tas, kemudian anak-anak dipersilakan istirahat. Jangan ya, silakan duduk karena belum saya tutup. Silakan duduk kembali ya. Sudah? Dimasukkan seluruh peralatannya. Sudah? Siap? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Baik, pelajaran pada pagi hari ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.